Kita bertemu lagi bersama tim channel Lubuak Carito yang selalu mengajak kami Uni Google berwisata di Ranah Minang. Saat ini kita akan menuju daerah wisata Jembatan Siti Nurbaya. Kita akan melihat keindahan Jembatan Siti Nurbaya, tapi tidak seindah kisahnya Siti Nurbaya. Karena harta cinta jadi merana dalam duka, hancur lulu berkeping, seperti uang emas berserakan dan bertaburan di atas kuburan. Mengapa itu harus terjadi? Mengapa itu menimpa diri Siti Nurbaya? Kita lihat saja keindahan alam sekitar Jembatan Siti Nurbaya. Karena kesedihan soal cinta, kami tidak sanggup bercerita, jiwa kami terasa hampa mendengar kisah cinta Siti Nurbaya yang telah hancur bagaikan kaca. Di sini tim channel Lubuak Carito melihat di bawah jembatan banyak kapal nelayan. Ada juga warung makan, ada juga warung minuman, ada juga yang memancing ikan, ada juga yang berpacaran. Mereka duduk berduaan. Mereka kadang berpelukan di bawah jembatan. Mungkin mereka lagi digoda setoan, atau mungkin mereka orang tidak beriman. Mari kita tinggalkan cerita di bawah jembatan. Lalu tim Lubuak Carito melihat lagi keindahan ke seberang. Banyak rumah penduduk. Daerah Gunung Padang orang namakan daerah Seribu Kenangan. Daerah yang sangat memukau di malam hari, bagaikan bintang jatuh ke lubuk hati. Seperti itulah keindahan di Jembatan Siti Nurbaya. Meski tidak seindah kisah cintanya yang menikah bersama orang tua datua Maringgi yang makin tua makin menjadi tidak tahu iri orang sakit hati, maunya enak sendiri, mentang-mentang banyak piti. Babini sakandak hati tapi mambuek Siti merana. Berduka dalam cinta, menangis karena terpaksa. Inilah kisah Siti Nurbaya yang cuma cerita. Halo, saya Ajudan tim Uda channel Lubuak Carito. Setelah kita lihat keindahan wisata Jembatan Siti Nurbaya, ternyata di balik keindahan wisata, tersimpan 1000 kisah duka tentang cinta. Saya sakit hati mendengarkan kisahnya, cuma karena harta cinta jadi dipandang sebelah mata. Dulu hal itu kisah sangat menyedihkan, dan menggemparkan. Akan tetapi di zaman saat ini, hal itu malah disengaja sering terjadi. Kalau kita kurang-kurang pipih, kita tidak dapat padusi yang berwajah cantik, bagai bidadari. Beginilah zaman saat ini. Di Jembatan Siti Nurbaya ini juga dipenuhi para pedagang ciri khas makanan orang awam. Pisang baka, pisang panggang, jaguang baka, jaguang panggang. Ini sangat enak sekali dimakan pada malam hari. Tapi lebih enak lagi kita makan bersama padusi. Bagi untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, enaknya sih makan sama lelaki banyak piti. Dan setelah ini kami Bersa tim Uda channel Lubuak Carito akan pergi ke wisata Pantai Padang. Pantai Padang yang terkenal dengan ombaknya yang gadang dan tinggi menjulang tapi tidak setinggi hati orang jatuh cinta yang lagi berbunga. Kita lihat saja nanti, saksikan terus wisata kami bersama channel Uda Lubuak Carito. Kita menuju Pantai Padang. Halo. Hai. Kali ini Uni Google bersama Uda channel YouTube Lubuak Carito akan naik helikopter untuk melihat Pantai Padang dari udara. Kita melihat Pantai Padang yang sangat indah, seindah orang lagi berpacaran. Di bawah sinar rembulan malam, orangnya baru pacaran dan bikin janjian, duduk berduaan. Lalu kita melihat kota Padang, luas terbentang dan terlihat juga rumah gadang, tinggi menjulang. Di pinggir pantai kita melihat banyak payung tempat bersantai bagi orang-orang yang lagi santai. Ketika ombak menyapa wajah kekasih tersenyum mesra, tak terasa tangan meraba tapi seperti itulah orang bercinta. Hati berkata, mata berkedip sayu, tangan berbicara, hati bergetar, jiwa melayang, tak terasa hari hampir petang. Terlalu banyak cerita kisah yang banyak diungkap di Pantai Padang. Semakin hari semakin berkembang, takkan mungkin langang.
Halo, hai. Saya ajudan channel Lubuak Carito. Saya juga melihat banyaknya wisata kuliner di Pantai Padang. Saya juga melihat kuliner mie ayam. Saya juga melihat tukang bakso. Saya juga melihat tahu bulat. Banyak kuliner dari Pulau Jawa kita temui di Pantai Padang. Banyak alasan orang untuk ke Pantai Padang. Banyak mau orang yang ingin ke Pantai Padang. Ada yang pergi dengan keluarga. Ada yang pergi bersama janda. Ada yang pergi bersama istri orang. Karena cinta berawal di Pantai Padang lalu ketemu setelah punya orang tapi tak peduli. Mambau bini urang. Depadusinyo samojo urang dalang akhirnya pai bacinto ka Pantai Padang. Terlalu banyak kisah diceritakan, terlalu banyak kejadian di Pantai Padang. Takana maso dulunyo. Manjalin kasih jo cinto. Lubuak baduoyo di Pantai Padang. Janji diikek untuk salamonyo tapi kok ini adiaklah di tangan urang. Lah tinggal denai jo hati malang ako kadayo si badan diri. Dekarano ambo kurang titi. Akhirnya janji tinggal janji. Cinto bajalan jo untuk angmyo. Kita bapisah sampai di Siko. Terlalu banyak kisah di Pantai Padang. Abis ini kita akan menuju Pantai Malin Kundang di daerah air manis. Kita bersama tim channel Lubuak Carito akan menuju Pantai Air Manis. Pantai itu ada kisah ceritanya yaitu Malin Kundang. Cerita legendaris Minangkabau. Dari zaman dahulu sajak balun bara balun. Sajak Gunung Barapi Sagadang Talua Itiak. Sajak Pulau Jawa Manyatu Jo Sumatera. Terlalu lama untuk dibahas. Terlalu rumit untuk dijelaskan, terlalu pahit untuk dikenang. Kisah anak durhaka kepada orang tuanya, tapi bukan kisah istri durhaka kepada suaminya, yang tidak menjaga amanah dan berkhianat. Ini bukanlah seperti itu, tapi mungkin sesedih itu dan sesakit itu. Mari kita lihat saja. Terlalu banyak aku bicara. Lihat saja. Halo, hai. Kali ini kita akan menuju Pantai Air Manis bersama Uda Dodi Caniago yang punya YouTube channel Lubuak Carito. Kita akan melihat pemandangan Pantai Air Manis yang semanis madu cintaku bersama kekasihku dulu. Semanis janjinya padaku. Katanya akan setia. Katanya sangat cinta. Katanya sangat sayang. Katanya tak mau berpisah dariku. Katanya hidup matinya untukku. Begitu manisnya janji cinta pacarku saat itu bersamaku. Seperti manisnya Pantai Air Manis. Dan juga Pantai Air Manis ini ada kisah legenda batu si Malin Kundang. Malin Kundang kisahnya anak durhaka. Sama seperti pacarku, kisah laki-laki tak setia. Dia pergi dan berjanji tidak menepati. Padahal sebelum pergi aku rela berkorban setia kepadanya. Dan ternyata setelah kembali, sudah tidak punyaku lagi. Dan menjadi milik orang. Tapi aku sabar dan tidak mengutuk menjadi batu seperti Ibu Malin Kundang. Seharusnya aku kutuk juga pacarku itu jadi batu Malin Kundang. Agar kisah pahit itu jadi sejarah juga. Untuk pasangan yang tidak setia. Lalu kami melihat-lihat semua pantai bersama. Tim channel Lubuak Carito. Kita melihat ombaknya yang sangat bagus untuk olahraga DKI Air. Kita melihat karang-karang tinggi menjulang. Dan pasir terhampar luas, sangat indah Pantai Malin Kundang, tapi tidak seindah kisah Malin Kundang. Dan tidak semanis cintaku dan pacarku. Ini adalah batu si Malin Kundang. Lagi sujud seperti orang sembahyang. Malin Kundang ini anak durhaka kepada orang tua. Tapi bukan seperti istri durhaka kepada suami. Atau seperti suami yang durhaka kepada istri. Dulu berjanji sehidup setia sampai mati. Namun karena hati telah terbagi-bagi menemui dambaan yang katanya baik sekali. Asik sekali. Setia sekali. Padahal itu cuma karena belum dimiliki. Dan dinikmati. Batu Malin Kundang ini ceritanya anak durhaka pergi merantau sudah lama dan menjadi kaya raya. Akan tetapi Malin Kundang merasa malu kepada ibunya yang menderita dan sengsara. Malin Kundang tidak mau mengakui itu ibunya. Seperti ada orang yang tidak mengakui salahnya. Itu kenyataannya. Kadang kita dapat jodoh dulu cantik menarik, lama-lama kita sudah tidak tertarik.
Akhirnya mulai nosan dan mencari-cari alasan. Lalu pergi meninggalkan pasangan. Tanpa mempedulikan inilah orang-orang yang sama seperti otaknya Malin Kundang. Tidak mau menerima kenyataan, tapi itu tidak perlu kita hiraukan. Terlalu banyak untuk diceritakan. Jika diingat terlalu sangat menyakitkan. Biar sajalah kita lupakan, mari kita lihat lagi. Cerita lainnya Malin Kundang. Kita melihat banyak tali bertumpukan tapi telah menjadi batu. Ada batu seperti kapal, juga ada pelampung menjadi batu. Tapi tidak terlihat istri Malin Kundang. Yang membuat Malin jadi kalap mata, lupa diri. Karena malu sama istri, Malin tidak mau mengakui ibunya. Cuma karena malu dan memalukan. Mungkin karena gengsi atau tinggi hati lalu lupa diri, tapi hal itu juga banyak terjadi saat ini. Kita melihat padusi banyak nan sombong sekali, juga laki-laki banyak yang tidak tahu diri. Malu melihat kenyataan tetapi tidak malu melakukan kesombongan. Mungkin ini orang-orang teman setan yang sudah dibenci Tuhan. Biarkan saja. Terlalu banyak untuk dibahas. Terlalu wahid jika diungkit. Abis ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Pantai Carocok. Bersama tim Uda Dodi Caniago channel Lubuak Farito, kita akan pergi menuju Pantai Carocok. Di Pantai Carocok itu kita akan melihat keindahan pantai seperti kerucut. Lebar pinggirnya mencurut kecil ujungnya. Ada juga karang menjulang dan batu gadang. Ada juga sesuatu tempat rahasia yang akan kita telusuri. Ada juga jembatan yang sangat mengerikan tapi tidak mengerikan seperti orang bawa selingkuhan. Lalu kita lihat hati terasa panas, jantung terasa terbakar. Di Pantai Carocok itu tidaklah seperti itu. Kita lihat saja nanti sehabis ini. Lalu kita akan melihat jembatan akar. Ini sangat luar biasa. Jembatan ini bisa dilewati mobil dan kereta api. Bisa dilewati kapal laut dan kapal terbang. Bisa dilewati walau terbuat dari akar kayu dan akar kalimpanang. Atau akar bio-bio. Ini sangat luar biasa, cuma ada dalam cerita. Cuma ada di channel Lubuak Carito. Tunggu saja ceritanya, sehabis ini kita ketemu kembali. Hai, ini Pantai Carocok Painan. Kita bersama tim channel YouTube Lubuak Carito. Keindahan Pantai Carocok ini sangat menarik. Dikelilingi bukit menghijau. Karena banyak pohonnya, bukan tandus seperti bukit piramida di Arabia. Tidak ada pohon, cuma ada batu. Di sini pantainya ombaknya tenang, tidak seperti Pantai Padang. Atau seperti pantai hati yang lagi tersakiti lalu ditinggal pergi. Di pantai ini mengapa tidak ada ombak besar? Karena dikelilingi bukit dan pantainya berbentuk kerucut. Di pantai ini juga sering dibuat area tempat syuting film. Tapi bukan film porno atau film perang yang selalu tembak-menembak. Di pantai ini juga ada wisata bawah laut, kita bisa menyelam semaunya. Asalkan jangan menyelam ke tengah lalu tidak kembali lagi. Tentu keluarga akan sedih sekali ditinggal pergi, kita tidak mau hal itu terjadi. Ada juga hiburan kereta gantung. Kita dibuat terasa terbang. Kita bisa dibuat melayang. Kereta gantung ini bisa buat menyeberang tapi bukan menyeberang ke lubuk hati orang. Kita takut tersangkut. Kita bersama tim Lubuak Carito. Sudah tidak tahan mau melihat pergi ke jembatan akar. Ini sangat luar biasa lagi, ayo kita berangkat. Pantai Carocok ini memang indah. Sangat mengagumkan. Sama seperti kita melihat pujaan hati yang selalu kita hayalkan dalam impian. Lalu ketemu dalam barasian jago lalok inyo mailang antah kamano. Pantai Carocok ini memang sering dibuat untuk syuting film. Tentang cinta. Tentang anak muda dan juga tentang orang tua. Seperti di film Sengsara Membawa Nikmat. Tapi bukan seperti cerita film Paro ini, film Midun dan gurunya. Belajar ilmu silat. Jaga diri. Jaga hati. Tapi bukan silat lidah bisa bicara membuat orang tertunduk dan mau kepadanya. Lalu diajak seenaknya semaunya, ini tidaklah seperti itu. Sangat banyak cerita di Pantai Carocok ini. Orang-orang di sini sangat baik dan ramah lembut hatinya. Tapi jangan kita terpedaya karena banyak juga lelaki buaya. Yang katanya cinta padahal cuma rayuan belaka. Cuma cari enak-enaknya saja. Memang tidak semua seperti ini dan juga itu ada bukan juga sebagian Iran sini, tetapi pelancong yang datang ke sini. Terlalu rumit untuk dibahas. Terlalu sulit untuk dijelaskan. Karena hal
hal itu sudah umum di mana-mana. Lalu kami melihat panorama jauh di seberang, tapi kami tidak bisa berenang untuk ke seberang. Itu juga tidak mungkin terjadi, karena ada biduk sampan untuk menyeberangi. Untuk kamu yang berkunjung ke sini, alangkah bagusnya bisa menginap sehari di sini. Suasana pagi seperti dalam sorga ilahi. Sangat sejuk, sangat indah, air sangat tenang. Tapi airnya tidaklah menghanyutkan. Seperti rayuan kita tergoda setan lalu ketiduran berduaan, ini tidaklah seperti ini. Sangat rumit dibahas hal itu untuk kita bicarakan. Mari kita nikmati saja alam pantai Carocok. Tapi bukan menikmati sambil lalok, terhanyut dalam hayalan, terbuai dalam impian. Mari saksikan